Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ksatria Berkacu. Di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul All of Us Are Dead. Film ini menceritakan wabah virus zombie yang menyerang seluruh kota, di mana virus ini diciptakan oleh seorang ayah yang ingin balas dendam atas anaknya yang selalu dibully. Film ini sangat viral dan diperbincangkan di mana-mana, apalagi alur ceritanya sangat menarik, menegangkan dan menguras air mata. Baiklah, mari sama-sama kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa bernama Jinso yang sedang dibully. Karena ia tidak tahan, ia pun mencoba membalas semua hal itu. Hingga pada puncak kemarahannya, Jinso pun berubah menjadi seekor zombie. Perkelahian di antara mereka pun terjadi, sampai Jinso terlempar dari atas gedung, dan ia tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Jinso dirawat di rumah sakit. Terlihat ayahnya bernama Lee yang merupakan seorang guru diam-diam menyelinap masuk ke ruangan Jinso. Nampaknya di sini sang ayah tahu dengan hal yang dialami oleh anaknya itu. Bahkan saat dia akan berubah menjadi zombie lagi, sang ayah melumpuhkannya dengan sebuah Alkitab. Lalu ia pun membawa kabur anaknya itu dan dimasukkan ke dalam sebuah koper. Scene kemudian berpindah, diceritakan di SMA Yausan, keadaannya pada saat itu masih normal, dan para murid melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu di sana terlihat seorang gadis bernama Yeonju yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia merupakan salah satu orang yang membuli Jinso sebelumnya. Di sana ia mendengar ada suara berisik dari dalam gudang lab sains sekolah tersebut. Nah, ketika ia memeriksanya, ternyata di sana ada seekor tikus. Ia pun mencoba memegang tikus itu, namun tiba-tiba saja tikus itu berperilaku aneh, dan dia pun menggigit jari dari Yeonju. Lalu tak lama kemudian, datanglah Pak Lee, dan ia yang mengetahui Yeonju telah tergigit, langsung menahannya di dalam lab itu dan diikat. Scene kemudian berpindah, terlihat sepulang sekolah, seorang siswa bernama Lee Chung-san dan 3 temannya yaitu Nam Eun-ju, Kyung-soo, dan Yoon Yi-sak pergi menikmati ayam di restoran orang tua Chung-san. Di sana mereka pun memperbincangkan Pak Lee yang kini nampak aneh, apalagi setelah kehilangan putranya. Bahkan tubuhnya saja kini berbau busuk seperti mayat. Keesokan harinya Chung-san dan Eun-ju bersama berangkat ke sekolah. Di sana juga terlihat beberapa siswa yang berlomba-lomba untuk masuk ke kelas agar tidak terlambat. Disinilah kita melihat 2 gadis cantik bernama Nayun dan juga Namra. Mereka berdua adalah anak sultan. Kemudian terlihat juga seorang pria bernama Lee So-hyu, sosok yang disukai oleh Eun-ju. Namun ternyata dia sendiri menyukai Namra. Pada saat itu, ia melihat ketiga temannya membawa Kyung-soo dan juga Yoon-jae ke sebuah tempat. Ternyata di sana mereka diinterogasi atas hilangnya Jinso, yang membuat mereka bertiga disalahkan. Dan mereka bertiga adalah orang yang membuli Jinso sebelumnya. Di sana mereka memaksa Yoon-jae untuk membuka pakaiannya dan juga merekam semua kejadian itu. Di sini, So-hyuk pun datang untuk membantu mereka. Namun mereka bertiga mengancam akan menyebarkan video sebelumnya, sehingga Yoon-jae pun pasrah dan memilih untuk kembali pada mereka bertiga. Scene kemudian berpindah. Saat di kelas, guru Park menanyakan tentang Yeonju yang sudah 2 hari tidak masuk. Namun teman-temannya mengaku tidak tahu dan mereka terakhir kali melihatnya membersihkan ruangan lab. Tak lama kemudian, Bu Guru pun menemui Pak Lee untuk menanyakan tentang Yeonju. Namun ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Namun setelah Bu Guru pergi, Pak Lee pun masuk ke ruangan lab dengan Yeonju yang ada di sisinya, di mana pada saat itu Yeonju telah dibius dengan benzodiazepin untuk mengurangi infeksi virus. Dan ternyata juga ia saat itu sedang mengembangkan sebuah formula untuk menyembuhkan virus tersebut. Namun Yeonju sudah tidak bisa disembuhkan. Kemudian saat pelajaran di kelas, Yoon-jae kembali dibully. Namun Pak Lee bukannya membela, ia malah memotivasi Yoon-jae agar mengakhiri hidupnya. Sementara di lain sisi,
efek bius Yunju kini sudah mulai hilang, dan ia pun meronta-ronta untuk kabur dari tempat tersebut. Ia pun berhasil lepas dan datang menuju ke dalam kelas Bu Guru Park, yang saat itu sedang melakukan pembelajaran bahasa Inggris. Dengan penampilan yang mengerikan dan tubuh lemas, ia pun menceritakan kelakuan Pak Lee di depan semua teman-temannya. Tak lama kemudian, Yunju kembali meronta-ronta dan ia pun segera dibawa ke ruang UKS oleh Sohyuk. Terlihat pada saat itu, suhu tubuhnya sangat dingin dan ia terus berusaha menggigit orang-orang yang ada di ruangan UKS. Kemudian setelah peristiwa itu, Bu Guru Park pun menelepon ambulan dan ia melaporkan kejadian itu kepada para polisi. Di lain sisi, Pak Lee yang kembali pun terkejut dengan Hyungju yang kini telah kabur. Lalu tak lama kemudian, Bu Guru Park datang dengan membawa para polisi. Sementara itu di lain sisi, perawat UKS yang terkena gigitan oleh Hyunju tiba-tiba menunjukkan gejala aneh dan ia pun mulai berubah menjadi zombie. Para pembuli yang melihat tingkah aneh perawat itu pun langsung merekamnya. Namun tiba-tiba saja ia berbalik dan menyerang mereka berdua. Tak hanya itu, dia lalu mengejar dan menginfeksi siswa lain, sehingga siswa yang terinfeksi itu juga menginfeksi yang lainnya, dan mereka pun satu persatu berubah menjadi zombie. Sementara di lain sisi, tepat di atas gedung sekolah, Yunje berniat mengakhiri hidupnya karena frustasi setelah diancam videonya akan disebar ke internet. Namun, niatnya terhenti saat melihat para siswa yang telah menjadi zombie tadi mulai melompat dari jendela. Sementara itu di kantin, Onju dan juga Chongsan dikejutkan dengan kedatangan para zombie yang menyerang dan menggigit mereka semua. Di sana, terlihat salah satu zombie penuh darah mendekati Onju. Namun, Onju dan juga Chongsan hanya terdiam karena mereka masih kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Sementara itu di ruangan kepala sekolah, para guru berdiskusi dengan masalah yang terjadi. Apalagi informasi mengenai wabah zombie di sekolah telah menyebar kemana-mana. Lalu saat Bu Guru Park akan membuat sebuah pengumuman darurat, si zombie gendut pun datang dan mencoba untuk menyerangnya. Di lain sisi, Chungsan dan juga Onju nampak berusaha menyelamatkan diri dari kepungan para zombie yang semakin kacau. Mereka pun mencoba kabur melalui sebuah jendela dan terlihat suasana di luar kini semakin tidak terkendali. Tak lama kemudian datanglah sebuah truk yang oleng karena supirnya telah terinfeksi. Mereka berdua pun menaiki truk itu dan mencoba untuk kabur ke atas gedung untuk bersembunyi bersama yang lainnya di sebuah ruangan. Lalu pada saat itu tiba-tiba Daesu datang. Di sini mereka pun mulai berdebat mengenai apa yang terjadi saat ini. Dan Chongsan pun mengatakan bahwa ini adalah tren tubusan versi asli, karena mereka bisa merasakan langsung bagaimana suasana dikepung para zombie, seperti tren tubusan. Lalu tak lama kemudian, Sohyuk dan juga Namra masuk melalui sebuah jendela. Di lain sisi terlihat Pak Lee sedang diinterogasi, di mana polisi itu kebingungan karena Pak Lee tercatat telah menerima gelar dokter biologi sel di Amerika, sehingga seharusnya ia menjadi profesor di universitas, bukan malah menjadi guru SMA seperti saat ini. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan tersendiri. Lalu saat ditanya mengenai anaknya yang hilang, Pak Lee pun akhirnya mau berterus terang dan mengatakan jika ia telah melakukan percobaan pada tikus dengan mengekstrak hormon testosteronnya agar tikus semakin kuat. Namun saat ia mencoba hal itu pada putranya, ternyata dia malah kejang dan berubah menjadi zombie. Bahkan ibunya sendiri malah digigit. Dengan kata lain, yang telah menciptakan virus zombie ini dan menyebabkan kekacauan di mana-mana adalah Pak Lee. Sementara di lain sisi, Yunje yang sedang diperiksa di ruang radiobiologi tiba-tiba mengamuk dan ia pun berjalan seperti kelabang menyerang semua orang di rumah sakit. Tim panahan yang baru saja pulang ke sekolah tiba-tiba dikejutkan dengan keadaan sekolah yang berantakan dan dipenuhi oleh zombie. Sementara itu, Chongsan
dan yang lainnya kini mencoba menghubungi para polisi untuk melaporkan semua kejadian itu. Awalnya para polisi itu tidak percaya, namun tiba-tiba saja mereka mendapatkan panggilan darurat dari berbagai tempat dengan laporan yang sama. Onju yang ragu polisi akan datang lalu menelpon pemadam kebakaran, di mana ayahnya juga bertugas di sana. Ia pun berbohong pada petugas kebakaran dengan mengatakan bahwa di sana ada kebakaran, sehingga para pemadam kebakaran pun dengan sigap langsung berangkat. Di ruangan itu, mereka mulai berdebat dan menyalahkan satu sama lain, hingga akhirnya datanglah Pak Kang. Namun saat Pak Kang menyuruh mereka untuk menumpuk barang dan menghalangi pintu, mereka pun melihat bahwa Pak Kang telah digigit oleh zombie. Dan tak lama kemudian, Pak Kang pun berubah menjadi zombie yang menyerang mereka semua. Tak hanya itu, Minji yang terinfeksi pun mulai berubah menjadi zombie. Untung saja mereka pun bisa kabur dari tempat tersebut. Namun di luar, mereka masih kembali bertemu dengan para zombie, dan pertarungan pun kembali terjadi. Mereka kemudian menggunakan pintu dan kaca sebagai penghalang dari zombie, sementara Onju berusaha untuk membuka pintu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil masuk, namun ponsel yang dipegangnya terjatuh. Setelah itu mereka pun menumpuk meja untuk menghalangi zombie yang masuk lewat jendela. Dan di sana mereka baru sadar bahwa ternyata Sohyuk kini sudah tidak ada dan tertinggal entah di mana. Sementara di dalam toilet, Mijin sedang berusaha menghalangi temannya yang terinfeksi. Nampak ia pada saat itu kesulitan. Untung saja tiba-tiba datang seseorang menyelamatkannya dari tim pemanah. Lalu tak lama kemudian setelah itu terdengarlah suara dari Bu Guru Park yang mengumumkan jika seluruh sekolah kini sudah dipenuhi para zombie, sehingga para siswa dan staf yang masih selamat harus berhati-hati dan berlindung di tempat yang aman. Ia juga memotivasi mereka semua agar terus memiliki semangat untuk hidup dan melewati semuanya bersama-sama. Akhirnya terlihat regu penyelamat kini sampai di sekolah tersebut. Namun di lain sisi, saat ngobrol bersama, Onju merasakan kalau tangan Ishak sangat dingin. Lalu, tak lama kemudian, hidungnya mengeluarkan darah dan tatapan matanya menjadi aneh. Dia berusaha mengatakan kalau dirinya tidak terinfeksi. Lalu Onju pun memeluknya. Disinilah kita melihat momen yang sangat mengharukan antara keduanya. Namun tiba-tiba setelah itu, ia pun berubah menjadi zombie. Pada saat itu, Chongsan memukulnya, hingga dia pun terlempar keluar melalui jendela. Namun Onju dengan cepat menarik tangan temannya itu yang kini telah berubah menjadi zombie. Di saat itulah, Onju pun teringat kenangan mereka berdua. Sebelum akhirnya, Onju pun melepaskan tangan temannya itu. Setelah itu, Chongsan berusaha mengambil selang di antara para zombie, lalu menggunakan selang itu untuk kabur dari tempat tersebut. Namun saat akan turun, ia sempat merasa ragu, apalagi setelah melihat Onju yang masih sedih atas kehilangan temannya. Ia pun menyuruh Gyeongsu untuk turun lebih dulu. Hingga akhirnya ia pun berhasil masuk ke ruangan siaran tempat Ibu Park berada. Satu persatu mereka pun akhirnya turun, menyisakan Chongsan dan juga Onju. Sementara para zombie kini mulai menyelinap masuk. Awalnya Onju tidak mau turun karena ia sedih telah kehilangan orang yang menyayanginya. Tapi di sini Chongsan pun menyemangatinya hingga akhirnya Onju pun mau turun. Sementara itu, setelah Onju sampai di bawah, ternyata Chongsan tak sempat turun. Dan ia pun terpaksa harus terjun bebas bersama para zombie. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kesatria Berkacu. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita film series All of Us Are Dead, episode ketiga dan juga keempat. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, jangan lupa nonton dulu ya, biar semakin ngerti dengan alur ceritanya. Terlihat pada saat itu Sohyuk yang sebelumnya hilang ternyata masih selamat dan ia sedang berusaha menghindari para zombie.
Pada saat itulah ia melihat Chongsan sedang berayun dengan selang. Sontak ia pun langsung melompat dan Sohyuk menendang zombie yang menggelantung di bawah Chongsan, hingga mereka pun akhirnya bisa selamat. Di lain sisi, seorang wanita bernama Hisu yang sebelumnya dilihat oleh para pemanah saat perjalanan pulang, ternyata kini ia melahirkan di toilet. Setelah selesai melahirkan, ia pun membersihkan sisa darah di tubuhnya, kemudian pergi meninggalkan bayinya begitu saja. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil polisi yang telah dikuasai zombie melaju kencang ke arahnya. Untung saja pada saat itu ia pun bisa selamat. Hisu yang melihat kekacauan itu langsung kembali lagi ke toilet dan membawa bayinya pergi. Sementara itu, Pak Li saat ini masih diinterogasi dan ia mengatakan bahwa sekarang semua orang akan mati. Kembali lagi ke sekolah setelah semua berkumpul kembali, kini Nayun menuduh Gyungsu sebagai penyebab mereka hampir digigit zombie dan menghinanya sebagai anak miskin penerima bansos. Dan perselisihan itu pun dipisahkan oleh Ibu Park. Mereka pun kemudian mencari informasi di internet mengenai wabah yang sedang mereka alami, karena sampai saat ini belum ada bantuan maupun militer yang datang ke sana. Namun pada saat itu tiba-tiba turun seekor zombie melalui selang air sebelumnya. Mereka pun berusaha untuk menyingkirkan zombie itu sampai melempar sebuah CPU hingga zombie itu terjatuh. Setelah itu Nayun kembali membuat onar. Ia menuduh Gyungsu telah tergigit zombie, padahal luka di tangannya itu disebabkan karena tergores. Alhasil mereka semua pun sepakat jika dia akan dikurung dalam sebuah ruangan selama 30 menit. Dan jika ia tak bereaksi, maka Nayun harus meminta maaf. Sementara si pembuli yang bersembunyi di kantin sekolah, ia sedang berusaha melawan para zombie dan berusaha menyelamatkan diri. Lalu kemudian di tempat yang berbeda terlihat ibunya Chungsan sedang memperbaiki restorannya. Lalu setelah itu ia pun melihat berita tentang wabah zombie di SMA Yusan. Sontak di sini jiwa keibuannya pun muncul dan ia langsung menelepon anaknya. Namun karena tidak ada jawaban, ia pun bergegas pergi untuk menjemput anaknya itu. Di lain sisi, tim penyelamat dan ayah Onju berusaha mengevakuasi para petinggi Yusan. Namun pada saat itu, salah satu anak buahnya tergigit zombie hingga terpaksa ia pun harus mengikatnya. Terlihat juga di luar, para polisi membuat pagar betis untuk menghalangi para zombie yang menyerang, agar tidak menyebar kemana-mana. Pada saat itulah terlihat ibunya Chungsan lewat dan di tengah jalan ia tak sengaja bertemu dengan Hisu yang membawa bayinya. Mijin dan Hari yang terjebak di dalam toilet beserta dua teman lainnya mencoba mencari cara agar bisa pergi dari tempat tersebut, karena sampai saat ini mereka tidak mendapatkan bantuan. Singkat cerita 30 menit berlalu dan Nayun harus meminta maaf karena tuduhannya salah. Namun bukannya meminta maaf, di sana Nayun malah mengoleskan sebuah sapu tangan sambil kembali menghina Gyungsu dengan mengatakan bahwa ia pantas dihina. Hal itu pun sontak membuat suasana semakin memanas. Lalu pada malam harinya terlihat hidung Gyungsu mengeluarkan darah, dan hal ini pun membuat yang lainnya kaget karena sebelumnya dia baik-baik saja. Lalu tak lama kemudian pandangannya mulai berubah dan tubuhnya pelan-pelan menjadi zombie. Akhirnya dengan terpaksa untuk menyelamatkan mereka semua, Chungsan pun harus memancing sahabatnya itu terjun bebas dari atas gedung. Melihat semua teman-temannya yang bersedih, Namra si ketua kelas pun mendatangi Nayun dan mengatakan jika ia tahu semuanya, di mana sebelumnya ia melihat Nayun mengoleskan darah zombie ke sapu tangannya. Kemudian sapu tangan itu pun dioleskan pada luka Gyungsu. Namra pun lalu menantang Nayun untuk mengoleskan sapu tangan itu pada dirinya sendiri. Namun ia menolak dan mengakui perbuatan jahatnya itu. Hal ini pun sontak membuat mereka sangat marah, terutama Chungsan yang telah kehilangan sahabat baiknya. Buntut dari kejadian ini, Nayun pun memutuskan keluar sambil menangis. Kemudian Bu Guru menasihati yang lain agar tidak ada korban lagi. Lalu ia pun menyusul Nayun dan menyelamatkannya dari para zombie. Di lain sisi, Hisu saat ini dengan bayinya sudah sampai di restoran milik Ibu Chungsan. Ia pun yang sudah tergigit zombie mengikatkan pintu dengan tangannya agar para zombie tidak masuk ke dalam. Sementara itu, ayah Onju saat ini sedang mengkhawatirkan putrinya karena sekolah Yusan tidak bisa dihubungi. Keesokan paginya terlihat seorang pria yang melakukan live streaming.
dan berencana pergi ke kota Yusan melakukan uji nyali untuk meningkatkan jumlah penontonnya, sekaligus memastikan apakah benar wabah zombie itu ada, karena sampai saat ini pemerintah Korea belum memberikan penjelasan yang pasti. Lalu pada malam harinya, ia pun secara diam-diam masuk ke kota tersebut. Di lain sisi, ibunya Chung-san kini sampai di dekat sekolah. Namun sayang, ia yang tak tahu Gyung-soo telah menjadi zombie malah mendekatinya, hingga ia pun digigit. Kembali ke sekolah, saat itu Chung-san masih bersedih atas kehilangan sahabatnya, dan Onju pun berusaha menghiburnya. Onju lalu mengatakan jika ia ingin makan ayam goreng ibunya Chung-san, hingga mereka pun bersama-sama mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut. Lalu saat berkumpul, beberapa murid laki-laki merasa ingin buang air kecil. Bahkan si gendut Daesu malah ingin berak. Ia pun berencana untuk berak di atas jendela, kemudian bergantian untuk menyiramnya. Pada saat ini terlihat si gendut sudah benar-benar tidak kuat menahan bebannya lagi, dan mereka pun akhirnya membuat toilet darurat. Setelah itu, mereka pun berdiskusi untuk menghubungi militer agar mereka bisa diselamatkan. Namun beberapa murid laki-laki mengatakan jika bantuan pasti akan datang besok pagi. Sementara di atap sekolah, Yoon-jae dan temannya masih berada di sana, dan mereka pun memperbincangkan ancaman dari si pembuli yang akan menyebarkan video viralnya pada jam 9 pagi. Di tempat yang berbeda, ayah Onju mengatakan jika bantuan akan datang pukul 11 pagi. Ia dan beberapa orang lainnya kemudian membuat toilet darurat juga. Lalu setelah itu ia pun berencana untuk menyelamatkan putrinya, namun dilarang karena semua zombie pasti sudah menguasai kota Yusan. Di lain sisi, si pembuli bernama Guinam ternyata selamat dan berhasil keluar dari kantin sekolah. Ia pun berencana melarikan diri dengan sebuah sepeda, namun usahanya gagal, hingga ia pun memasuki sebuah ruangan kepala sekolah untuk berlindung. Dan ia pun menghabisi para zombie yang berada di dalam ruangan tersebut dengan sebilah pisau. Beralih pada Hari dan Mijin yang masih terjebak di toilet. Di sini Mijin menghina Hari dengan mengatakan ia tak akan bisa bertahan hidup mengandalkan anak panahnya. Hal itu pun membuat Hari sangat marah dan akhirnya memukul Mijin. Kembali pada orang yang melakukan live streaming tadi. Pada saat itu ia memasuki sebuah bangunan kosong yang ternyata di dalamnya dipenuhi zombie bocil. Melihat hal itu, ia pun langsung berlari, lalu bersembunyi. Sementara di lain sisi, Pak Lee masih diinterogasi, dan ia mengatakan jika dirinya sudah memperingatkan detektif itu sebelumnya. Namun ia tidak percaya. Saat itu, Pak Lee kemudian teringat putranya yang selalu keluar masuk rumah sakit akibat dibully. Bahkan yang paling membuatnya sakit hati, semua guru di sekolah menganggap kejadian ini sebagai hal biasa. Bahkan kepala sekolah juga tidak peduli dengan apa yang dialami oleh anaknya. Sejak saat itulah, Pak Lee kemudian mengembangkan sebuah obat agar anaknya bisa lebih kuat. Namun ternyata obat itu malah merubah anaknya menjadi seekor zombie. Namun saat ditanya tentang obat penawar dari virus zombie tersebut, Pak Lee mengatakan ia tidak memilikinya. Di luar kantor polisi terlihat para zombie kini mulai menyerang, sehingga detektif itu pun terpaksa harus membawa Pak Lee pergi dari sana. Namun melihat serangan zombie itu, wajah Pak Lee nampak senang dan ia tersenyum lebar. Tapi tak lama kemudian, secara tiba-tiba Pak Lee ternyata digigit oleh zombie, sehingga ia pun terpaksa harus membocorkan rahasianya pada si detektif jika obat dari virus ini ada di dalam laptopnya yang berada di Lab Science SMA Yusan. Akhirnya setelah itu si detektif pun langsung bergegas pergi. Sesampainya di luar, ia bertemu dengan seorang polisi yang terjebak. Kemudian setelah diselamatkan, mereka berdua pun pergi ke SMA Yusan. Sementara Pak Lee sendiri kini pelan-pelan akan berubah menjadi zombie, seolah menjadi senjata makan tuan. Singkat cerita, keesokan paginya saat terbangun dari tidur, mereka segera mengecek keluar jendela dengan penuh harap bahwa para militer datang untuk menyelamatkan mereka semua. Namun ternyata yang mereka lihat hanyalah para zombie yang sedang menikmati udara pagi. Begitupun dengan keadaan di toilet. Mereka yang sudah menunggu lama kini merasakan kekecewaan. Akhirnya Hari pun pergi dari tempat tersebut. Mereka yang sudah terjebak selama 2 hari
mulai merasakan puncaknya kehausan dan kelaparan. Sementara Yoon-jae yang berada di atap sekolah kini menangis histeris karena si pembuli mengancam akan menyebarkan videonya jam 9 pagi, kecuali ia menebusnya dengan sejumlah uang. Namun yang membuatnya bingung adalah dengan wabah zombie ini ia tak bisa menemukan si Guilnam ataupun si pembuli tadi. Ia pun lalu berencana untuk turun dari tempat tersebut untuk mencari dan mengambil handphone yang digunakan untuk merekam videonya. Wanita itu pun akhirnya dikejar zombie dan digigit. Namun anehnya setelah tergigit begitu banyak, dia tidak menunjukkan gejala apapun, seolah dia kebal dari gigitan zombie. Di lain sisi, Cheong-san dan So-hyu juga bergegas pergi untuk mencari handphone dan menghubungi militer, karena bisa saja penyebab mereka tidak datang untuk menolong karena tidak tahu bahwa di sekolah tersebut masih ada yang selamat. Lalu mereka pun memasuki ruangan penyimpanan handphone para siswa. Di sana mereka melihat Yoon-jae sedang menghancurkan semua handphonenya. Untung saja Cheong-san melihat ada satu handphone yang belum dirusak. Namun saat akan mengambilnya, wanita itu pun menyerang mereka. Lalu Cheong-san menyuruh So-hyu keluar sementara dia akan memancing perhatian para zombie dan menghindari wanita tersebut. Di lain sisi, Guilnam yang berlindung di ruangan kepala sekolah, ia pun dibangunkan oleh sang kepala sekolah. Sementara ayah Onju berencana untuk menaiki atap gedung dan mencari bantuan. Ia pun menyuruh teman kerjanya membawa yang lain ke atas. Sementara ia akan menahan para zombie dengan semprotan air. Hingga dengan usaha yang cukup keras, mereka semua pun bisa sampai di atap gedung dengan selamat. Cheong-san yang dikejar para zombie lalu bersembunyi di ruang kepala sekolah. Namun di dalam ia pun tak sengaja melihat Guilnam yang berusaha mengikat kepala sekolah. Di sini ia pun merekam kejadian tersebut dan mengancam akan menyebarluaskannya jika Guilnam tidak melepaskan kepala sekolah. Namun di luar dugaan ternyata dia malah menyayat leher kepala sekolah tersebut. Cheong-san yang merasa bahwa temannya itu sudah gila langsung kabur dari tempat tersebut dan ia pun dikejar-kejar. Hingga tiba-tiba Guilnam melemparkan sebuah pisau ke arah Cheong-san. Hari yang sempat pergi terlihat sedang memanah zombie di sebuah ruang kelas. Lalu ia pun memeriksa sebuah kelas tempat adiknya, namun adiknya itu tidak ada. Di lain sisi, ayah Onju dan yang lainnya siap dievakuasi menggunakan helikopter. Sementara itu, wabah zombie yang menimpa kota Yusan membuat pasar saham menjadi anjlok. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi untuk menolak adanya warga Yusan yang mengungsi ke kota Seoul. Tak hanya itu, pemerintah juga telah memberlakukan darurat militer, sehingga seluruh akses keluar dan masuk ke kota Yusan telah diblokir. Kembali ke sekolah, So-hyuk yang tadi bersama Cheong-san mencari handphone berhasil masuk lagi ke ruang siaran. Sementara di lain sisi, Cheong-san masih dikejar oleh Guilnam yang memaksanya untuk menghapus video pembunuhan kepala sekolah. Lalu saat sudah terdesak, Cheong-san pun terpaksa harus memukulkan ujung handphonenya pada mata Guilnam sehingga ia pun jatuh dan digigit oleh zombie. Cheong-san lalu mencoba kabur melewati lorong asap karena menurutnya zombie tidak akan bisa memasuki lorong itu. Tak lama kemudian, datanglah hari dan memanah beberapa zombie yang mengejar Cheong-san. Kemudian mereka memasuki ruang UKS. Saat ini darurat militer di kota Yusan sudah diberlakukan. Jenderal militer pun mengatakan jika semua sinyal di kota tersebut akan mati sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini artinya usaha Cheong-san mengambil handphone itu sia-sia, karena mereka sekarang tidak bisa menghubungi militer karena sinyalnya diblokir. Cheong-san yang mengetahui hal ini pun sangat kesal. Kembali ke ruang siaran, Onju kini semakin mengkhawatirkan Cheong-san. Namun So-hyuk menghiburnya dengan mengatakan jika ia akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, seorang siswa berkacamata ini memiliki ide untuk membuat sebuah drone untuk mencari Cheong-san. Sehingga ia dan Onju pun pergi untuk mencari drone itu. Di lain sisi, Namra kelihatan sangat sedih. Ia pun membayangkan bagaimana nasibnya jika ia menjadi zombie. Namun So-hyuk menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal itu. Di lain sisi, si detektif dan seorang polisi yang ia selamatkan sebelumnya kini telah sampai di kota Yosan.
Mereka pun mencari tempat berlindung hingga sampai ke restoran ibunya Chungsan. Lalu kemudian mereka menemukan seorang bayi, di mana tak lain dan tak bukan itu adalah anaknya Hisu. Sementara itu, Chungsan yang masih terjebak, ia sempat teringat dengan semua teman-temannya, sehingga hal itu pun membuatnya kembali semangat. Ia pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut dan memasuki kelas musik. Sementara di lain sisi, teman-temannya kini telah berhasil merakit drone dan mereka pun menerbangkannya untuk mencari Chungsan. Drone itu pun melewati kumpulan para zombie. Lalu salah satu dari mereka mengenali anak panah yang tertancap pada zombie itu. Dan ternyata siswa ini adalah adiknya Hari yang tadi dicari-cari. Lalu saat drone itu memasuki kelas musik, di sanalah mereka melihat keberadaan Chungsan, yang membuat mereka semua lega dan bahagia. Kemudian, Onju pun memiliki ide untuk mengamati kondisi di luar dengan drone itu. Namun di sana, salah satu siswa melihat orang tuanya menjadi zombie, hingga ia pun sangat bersedih. Kemudian, drone itu pun berhasil ditangkap oleh para zombie tersebut. Di lain sisi, Hari dan Mijin berencana untuk turun ke lantai dasar, dan mereka pun satu persatu melompat dari atas jendela. Sementara ayah Unjo dan yang lainnya telah sampai di tempat pengungsian. Kemudian, seorang mayor militer menyuruh bawahannya untuk membawa mereka ke tempat karantina di tempat bekas penjara. Kemudian, Guilnam yang tadi terjatuh kini tersadar. Namun anehnya, setelah digigit zombie, ia tak sedikit pun menandakan terinfeksi. Bahkan kini, zombie pun tak menyerang saat ada di dekatnya. Namun, ia pun sekarang mendadak menjadi emosi setelah melihat kondisi matanya yang telah buta akibat ulah Chungsan. Oleh karena itulah, ia pun pergi ke kelas musik untuk balas dendam pada Chungsan. Di lain sisi, Yunjae juga merasakan hal yang sama. Meskipun sudah tergigit, ia tak menjadi zombie. Dalam sebuah rekaman, Guru Lee mengatakan jika virus ini bernama virus Zonas. Kembali lagi ke sekolah, pada saat itu terlihat Sohyuk menyemangati Namra. Sementara Nayun kini berada di ruang penyimpanan barang. Namun, Ibu Park ternyata tak ada di tempat tersebut. Di studio rekaman, seorang siswi yang mengetahui orang tuanya menjadi zombie tadi ingin bunuh diri. Namun, ia dihentikan dan ditenangkan oleh Onju. Onju pun mengatakan jika wabah ini telah menyebar ke seluruh wilayah Yosan. Jadi mereka semua juga yang ada di sana tidak tahu apakah keluarganya masih hidup atau sudah menjadi zombie. Sehingga mereka semua yang ada di sana kemungkinan bernasib sama. Lalu kemudian Namra menyusun rencana untuk pergi ke ruangan Chungsan, di mana ia akan memutar suara melalui sound sekolah dari sisi barat dan juga dari sisi timur. Lalu saat zombie fokus ke arah suara itu, mereka akan diam-diam pergi ke kelas atas. Nah, sebelum misi dimulai, Sohyuk sempat memberikan aba-aba melalui speaker bahwa ia akan menyelamatkan Chungsan, dan suara itu pun didengar oleh Chungsan. Lalu kemudian, suara rekaman pun diputar untuk memancing para zombie. Di lain sisi, Guilnam yang mendengar aba-aba Sohyuk tadi langsung segera mencari Chungsan. Sementara itu, Sohyuk dan yang lainnya diam-diam menyelinap menghindari para zombie. Namun sayangnya, salah satu siswa berkacamata tak sengaja menjatuhkan sebuah botol sehingga si zombie pun mengejar mereka semua. Lalu pada saat Sohyuk terdesak dan akan digigit oleh zombie, tiba-tiba pada saat itu Guilnam datang dan menolongnya. Setelah itu, Guilnam menanyakan keberadaan Chungsan karena ia akan membunuhnya. Sontak, Sohyuk yang mendengar hal itu pun langsung mencoba menghajarnya. Tapi Guilnam yang sebelumnya telah digigit oleh zombie, nampak ia kini semakin kuat. Untung saja pada saat itu Namra datang dan membantu Sohyuk. Namun sayangnya, dalam kejadian itu Namra harus tergigit oleh Guilnam. Kemudian Sohyuk yang marah pun langsung menjatuhkan Guilnam dari atas lantai. Lalu ia pun membawa Namra ke kelas musik. Di lain sisi, Hari dan Mijin berusaha menghindari para zombie dan berencana memasuki sebuah ruang kelas.
Namun sayang, si pria gendut ini perutnya terluka karena tertusuk kayu. Sementara itu, Chungsan kini bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya, dan mereka semua pun berencana pergi dari tempat tersebut. Namun, tiba-tiba saja suara yang diputar sebelumnya kini telah berhenti, sehingga mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke kelas musik tersebut. Kembali ke tempat pengungsian, ayah Onju yang mengkhawatirkan putrinya sudah membulatkan tekad untuk pergi dari tempat tersebut. Sehingga saat petugas membagikan makanan, dia pun menghajar ketiga petugas tersebut. Lalu ia dan rekan kerjanya pergi dari tempat tersebut dengan menyamar sebagai petugas. Di lain sisi, Chungsan tak sengaja melihat luka gigitan di tangan Namra. Namun, Sohyuk meyakinkannya jika itu adalah gigitan Guinam, bukan dari zombie. Kemudian, Chungsan pun mengatakan jika Guinam sudah digigit oleh zombie saat ia berkelahi dengannya. Sohyuk pun kembali menegaskan jika saat itu Guinam masih berwujud manusia, bukan sebagai zombie. Lalu, Sohyuk yang sangat mencintai Namra pun mengatakan jika ia akan menjaga Namra dan menggandengnya untuk berjaga-jaga jika dia berubah menjadi zombie, sampai batas waktu yang ditentukan agar mereka semua percaya. Sementara di balik pintu, ternyata Nayun mendengarkan percakapan mereka semua. Ini artinya dia berada tak jauh dari tempat tersebut, tepat di samping kelas tempat teman-temannya. Di lain sisi, kini Mijin dan yang lainnya sudah sampai di ruang kelas, dan Hari pun mengobati si gendut. Setelah beberapa saat, Namra mulai merasakan gejala aneh dalam tubuhnya. Kemudian saat ia akan menggigit Sohyuk, Chungsan pun berniat untuk memukulnya. Namun Sohyuk melindungi Namra dengan tubuhnya. Ia pun lalu menegaskan agar Chungsan tak menyakiti Namra. Lalu kemudian Onju menyentuh tangan Namra yang hangat. Ia pun mengatakan jika ia sebelumnya menyentuh tangan Isak, suhunya sangat dingin, sementara Namra suhunya hangat. Ini artinya dia tak akan berubah menjadi zombie. Namra kemudian merasakan hal aneh dengan tubuhnya, di mana ia sangat ingin meminum darah. Namun hal itu bisa ia kendalikan. Kemudian Sohyuk pun yang sudah sangat menyayangi Namra mengikatkan tangannya dengan Namra agar yang lain tidak digigit jika sewaktu-waktu Namra berubah menjadi zombie. Sementara itu, Guinam lagi-lagi kini kembali bangkit meskipun kondisinya yang sudah babak belur. Kemudian si detektif dan polisi yang menemukan bayi Hisu berencana membawa bayi tersebut. Namun saat mereka akan pergi, mereka melihat anak kecil yang dikejar oleh zombie, sehingga mereka pun membatalkan niatnya dan menyelamatkan anak tersebut. Di sini si polisi baru pun mengeluh jika membawa seorang bayi saja mereka kesulitan, apalagi sekarang ditambah dengan seorang bocil. Namun si detektif menyuruhnya untuk diam, lalu ia pun menenangkan anak tersebut yang melihat ibunya sudah menjadi zombie. Kembali lagi ke Chungsan dan teman-temannya, di mana pada saat itu mereka yang sudah tidak makan dan minum berhari-hari merasakan kelaparan dan kehausan yang memuncak. Padahal dalam ruangan penyimpanan di dekat mereka banyak sekali makanan dan minuman. Namun Nayun yang sedang bersembunyi tak memberitahu mereka semua. Lalu kemudian Daesu berencana untuk memasuki ruangan penyimpanan tersebut. Namun ia tak bisa masuk karena di dalam Nayun menguncinya. Sementara itu ayah Onju yang mencoba kabur dari pengungsian, ia menaiki sebuah tembok dibantu oleh rekan kerjanya. Lalu sebelum pergi ia pun berpesan pada rekannya itu agar tidak ikut, karena itu akan sangat berbahaya. Lalu setelah itu ternyata dia diketahui oleh salah satu militer, dan hal itu pun membuatnya dikejar-kejar untuk ditangkap. Kembali lagi ke kelas musik, di sana salah satu siswi menemukan sebuah kamera yang masih menyala. Ia pun merekam dirinya sendiri dan mengucapkan kata-kata terakhir jika ia tak bisa selamat dari SMA Yosan. Kemudian hal itu pun diikuti oleh para siswa lainnya. Namun saat kamera berada di tangan si gendut Daesu, dia malah menyanyikan lagu makanan. Sementara Onju sendiri mengatakan jika dulu ayahnya berjanji akan menyelamatkannya dimanapun ia berada.
Namun yang ia herankan, kini ayahnya tak kunjung datang. Ia pun lalu mengatakan jika dirinya sangat menyayangi ayahnya tersebut. Di lain sisi, ayah Onju saat ini sedang bersusah payah menghindari kejaran militer. Namun sialnya, ia malah tertembak. Terlihat seorang pasukan khusus mengatakan pada ibunya jika dia akan pergi bermain. Padahal pada saat itu, ia ternyata akan pergi berperang melawan pasukan zombie. Namun, kini ia ternyata telah digigit oleh zombie dan beberapa militer pun terlihat membawanya pergi. Dalam sebuah rekaman, Pali kembali mengatakan jika tubuh manusia memiliki sel darah putih untuk melawan virus, sehingga orang yang sudah terinfeksi kemungkinan besar masih memiliki kesadaran. Di lain sisi, ayah Onju yang tadi ditembak, ternyata ia selamat dan berhasil menyeberangi danau. Kembali lagi ke sekolah, pada saat itu Onju memberikan kamera sebelumnya pada Sohyuk dan juga Namra. Barangkali mereka akan memberikan pesan terakhir. Di sini Namra pun bertanya pada Sohyuk sambil direkam, kenapa dia mau melindunginya, padahal Namra sebelumnya mau menggigitnya. Ia juga mengatakan jika saat akan menggigit waktu itu, ia kembali sadar saat Sohyuk memanggil namanya. Sohyuk pun mengatakan jika sebenarnya ia menyukai Namra. Namun karena Namra anak orang kaya dan pintar, sementara ia sendiri berandalan, ia pun tak bisa mengungkapkannya. Namun di luar dugaan, ternyata Namra mengatakan di depan kamera itu jika ia juga menyukai Sohyuk. Dan hal ini pun membuat Sohyuk sangat terkejut. Di lain sisi, Yoonjae yang sedang berjalan kini kebingungan karena sekarang ia memiliki indera pendengaran yang sangat kuat, sehingga bisa mendengarkan hal-hal yang jauh. Tak hanya itu, ototnya juga kini semakin kuat dari sebelumnya, sehingga ia mampu memasuki sebuah ruangan dengan merusak pintu tersebut. Di dalam ruangan itu ternyata ada seorang guru, dan ia pun memperkenalkan namanya. Setelah itu, Yoonjae mengatakan kalau dirinya sangat lapar, dan secara mengejutkan, dia memakan ikan di sebuah akuarium secara mentah-mentah. Gurunya pun yang keheranan memukul Yoonjae dengan termos air, tapi ternyata dia tak merasakan apapun dan malah melanjutkan memakan ikan mentah itu. Gurunya pun lalu menusuk Yoonjae dengan pisau. Namun Yoonjae yang kesal lalu menggigit gurunya itu dan memakan beberapa daging dari tubuh gurunya. Di lain sisi, Namra ternyata juga merasakan hal yang aneh dengan indera pendengarannya, di mana ia juga mampu mendengar suara Yoonjae yang sedang muntah-muntah setelah memakan daging gurunya. Padahal teman-teman yang lainnya pada saat itu tidak mendengar suara apapun. Di sana Namra juga mengatakan jika ia bisa mendengar suara temannya yang berbaju pink bernapas terburu-buru karena ketakutan. Ia juga bisa mendengar suara Junyoung yang memainkan tangannya, bahkan bisa mendengar suara perut Daesu yang kelaparan. Di lain sisi, Guinam juga merasakan hal yang sama, di mana ia mendengar ada seseorang di kolong mobil, dan setelah diperiksa ternyata itu adalah bos berandalannya. Dia pun menyuruh Guinam bersembunyi di bawah mobil itu, lalu menanyakan kondisi mata Guinam, namun si Guinam tak menjawab apapun. Bosnya lalu menyuruh dia untuk mengambil mobil untuk kabur dari tempat tersebut. Namun, Guinam yang emosi karena selalu diperintah menarik bosnya keluar, ia lalu mengatakan jika sekarang dirinya tak bisa diperintah siapapun lagi, karena sekarang ia sudah sangat kuat. Setelah itu, Guinam pun mematahkan tangan bosnya tersebut dan membiarkan bosnya digigit oleh para zombie. Lalu sebelum pergi, ia pun sempat mengatakan bahwa dia akan mencongkel mata Chongsan, seperti apa yang telah dilakukan oleh Chongsan pada matanya. Kembali lagi ke kelas musik, Onju memiliki ide untuk membuat skat dan memancing zombie masuk melewati pintu depan dengan rekaman suara. Sementara mereka nantinya akan keluar melewati pintu belakang dan pergi dari tempat tersebut. Seorang siswa bernama Jimin setuju dengan rencana tersebut. Kemudian Onju pun mendatangi Namra dan mengatakan ia percaya dengannya,
sehingga Namra saat ini boleh bergabung. Lalu setelah itu, mereka pun bekerja sama satu sama lain untuk membuat sekat di antara kelas tersebut. Di lain sisi, ayah Onju sedang mengobati luka di perutnya akibat tembakan sebelumnya. Lalu setelah itu, ia pun mencoba masuk ke ruang senjata. Setelah berhasil masuk, ia pun menembak satu persatu zombie yang mendekatinya, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Hari dan Mijin masih mencoba untuk mencari tempat yang aman, dan mereka membawa si gendut menggunakan tandu. Namun sesampainya di luar, tandu itu tak kuat menahan beban si gendut dan akhirnya rusak, sehingga mereka pun terpaksa harus kembali lagi ke ruangan tersebut. Di dalam sana, si gendut dengan pasrah lalu mengatakan agar mereka semua meninggalkannya. Namun, Mijin menolak hal tersebut. Sementara itu, si detektif yang bernama J mengatakan pada si polisi baru yang bernama Hochol bahwa mereka akan meninggalkan tempat itu. Namun, Hochol menolak dan menurutnya lebih baik ia tetap ada di tempat tersebut. Namun, karena dipaksa, mereka pun akhirnya berangkat bersama. Dan di perjalanan berhasil mengalahkan beberapa zombie. Kemudian mereka pergi untuk menuju ke pengungsian dan menyerahkan bocil dan bayi yang mereka temukan sebelumnya. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang pria yang meminta tolong, dan ternyata itu adalah pria yang melakukan live streaming sebelumnya. Meskipun kendaraan mereka tidak memungkinkan, detektif J tetap ingin menolongnya, sehingga Hochol pun meninggalkan mereka berdua. Kembali ke kelas musik, pada saat itu Chungsan dan Sohyuk menawarkan diri untuk membuka pintu para zombie. Namun sebelum membuka pintunya, Sohyuk sempat mengatakan pada Chungsan jika ia menyukai Namra, sehingga Chungsan tak perlu khawatir dengan Onju. Sontak mendengar hal itu, Chungsan pun merasa senang dan ia lebih semangat untuk hidup. Singkat cerita, pintu pun dibuka. Satu persatu zombie mulai masuk setelah mendengar suara rekaman yang diputar oleh siswa berkacamata. Namun di luar dugaan, ternyata jumlah zombie itu jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan, sehingga mereka pun harus menghajar beberapa zombie yang mencoba untuk naik. Sementara di markas militer, Komandan Jin menyuruh mereka untuk menghubungi orang tua dari pasukannya yang telah digigit zombie, karena dia akan melakukan eksperimen pada pasukannya itu. Namun mereka menjawab jika dalam kondisi darurat militer seperti saat ini tidak perlu meminta izin pada siapapun lagi, kecuali hanya pada Komandan Jin. Namun Komandan Jin tetap ingin mereka meminta izin dulu. Lalu saat Komandan Jin akan keluar, salah satu pasukannya mengatakan jika ada pembobolan di ruang karantina. Sontak mereka pun mengecek ruangan tersebut dan memperingatkan para petinggi Yosan agar tidak melakukan hal apapun yang mengancam keselamatan semua orang. Lalu, salah satu petinggi Yosan itu pun mengatakan jika seorang pria bernama Soju kabur ke SMA Yosan untuk mencari putrinya. Mendengar hal itu, Komandan Jin langsung mengecek peta wilayah, lalu memerintahkan pasukannya untuk mengerahkan helikopter dan menyelamatkan siswa yang masih selamat di SMA Yosan. Kembali lagi ke SMA Yosan, setelah para zombie masuk ke dalam ruangan, mereka pun segera keluar melalui pintu belakang dan akan menuju ke atap sekolah. Namun ketika mereka mencoba untuk membuka pintu, seorang pria yang dari awal berada di atap sekolah tersebut tidak membuka pintu karena menyangka itu adalah para zombie. Sontak, Chungsan dan para teman-temannya pun terpaksa harus menghadapi para zombie yang mengejarnya. Setelah itu, helikopter penyelamat tiba-tiba datang. Mereka mengamankan pria di atas gedung tadi. Namun, ketika mereka bertanya apakah masih ada murid lain yang selamat, dia malah mengatakan jika semua murid telah berubah menjadi zombie. Di lain sisi, Guilnam perlahan-lahan naik ke lantai atas. Dan ketika ia melihat Chungsan, Guilnam pun tersenyum. Yunjae yang kebal digigit zombie kini sedang berjalan di lapangan. Dan ia pun melihat beberapa orang yang suka membulinya telah berubah menjadi zombie. Ia pun kemudian memutuskan untuk membakar SMA Yosan, karena sekolah itu bagaikan neraka dan memiliki kenangan yang sangat buruk baginya. Sementara di atap sekolah, pria tadi terus meyakinkan para pasukan jika tidak ada lagi yang selamat. Hingga akhirnya,
tanpa berpikir panjang mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Di lain sisi, Guinam akan melancarkan niatnya untuk mencokel mata Chungsan. Namun hal itu berhasil dihentikan dan ia dicekik oleh Namra, lalu dijatuhkan ke bawah tangga. Kondisi sekolah yang terbakar akibat ulah Yunjae membuat pintu atap sekolah yang terkunci kini terbuka, karena pintu itu sudah dilengkapi oleh sensor penyelamat. Namun sayang, pada saat itu ternyata helikopter bantuan sudah pergi jauh, dan mereka pun harus menelan kekecewaan. Lalu setelah itu, Chungsan mendengar pukulan di balik pintu, di mana itu adalah Guinam yang masih berniat membunuhnya. Di sini, Sohyuk dan Chungsan membicarakan Guinam yang sebelumnya jatuh dari atas lantai. Namun entah kenapa ia masih baik-baik saja. Di lain sisi, kini Yunjae pergi meninggalkan SMA Yosan dengan rasa bahagia karena semua orang kini telah menjadi zombie. Sementara Hari dan Mijin berencana untuk pergi ke atap sekolah. Teman Hari pun mengatakan ada tangga yang bisa menuju ke tempat tersebut. Namun masalahnya tangga itu ada di luar. Dan hal itu pun sempat membuat Mijin kesal. Kembali lagi ke atap sekolah, di sini mereka pun membuat simbol SOS dan berharap akan ada bantuan lagi yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu, karena sebentar lagi akan malam, mereka pun mencoba untuk membuat api dengan cara tradisional. Namun setelah sekian lama mencoba, ternyata usahanya sia-sia. Pada saat itulah, Namra kemudian datang dan memberikan sebuah korek api miliknya. Hal ini pun membuat teman-temannya sempat bengong dengan kelakuan Namra. Kenapa ia tak memberikan korek itu sejak awal? Di tempat berbeda, Detektif J bertanya pada pria tadi dengan apa yang sedang dilakukannya saat itu. Pria itu mengatakan jika ia sedang melakukan live streaming, dan hal itu pun membuat Detektif J sedikit kesal dan memukulinya dengan gemas. Tak lama kemudian, ternyata Hochol datang lagi, dan ia pun membawa sebuah mobil. Mereka berdua lalu melompat ke atas mobil itu, lalu meninggalkan tempat tersebut bersama-sama. Malam pun akhirnya tiba. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja menabrak sesuatu, dan ternyata itu adalah Yunjae. Namun anehnya, setelah diperiksa, ternyata Yunjae tidak kenapa-napa dan tubuhnya masih baik-baik saja. Lalu tak lama kemudian, datanglah para militer yang sedang berpatroli di wilayah tersebut. Di lain sisi, Hari mengajari Mijin memanah. Namun tak lama kemudian, Hari bersedih karena teringat dengan kekalahannya saat lomba memanah, sehingga hal itu membuatnya tidak bisa kuliah. Karena di Korea, nilai dan keahlian adalah penentu untuk bisa kuliah, sementara uang tidak berarti apa-apa. Namun Mijin menasihati Hari jika saat ini prioritasnya bukan masalah kuliah, tapi bagaimana mereka bisa keluar dari tempat tersebut secara hidup-hidup. Dan sejak saat itulah mereka berdua pun semakin akrab. Kembali ke atap sekolah, mereka kini duduk melingkar sambil mendengarkan Daesu yang bernyanyi. Setelah itu mereka pun bergantian bercerita tentang sesuatu yang selama ini mereka rahasiakan. Di lain sisi, Nayun kini mencoba keluar ruangan. Ia pun lalu mengambil sebuah kamera yang berisi rekaman Chungsan dan teman-temannya. Saat memutar rekaman tersebut, ia sangat senang melihat teman-temannya kini sudah akur. Ia pun berencana membawa beberapa makanan dari persembunyiannya untuk diberikan pada mereka semua. Namun pada saat itu, ia mendadak sedih ketika melihat rekaman dari Chungsan yang telah kehilangan sahabatnya yaitu Gyungsu. Yang mana Gyungsu selama ini tinggal bersama neneknya dan sempat ingin bekerja di restoran ibunya Chungsan. Hal ini pun membuat Nayun sangat merasa bersalah atas perbuatannya, karena tidak semua orang bisa merasakan hidup enak seperti dirinya, yang berasal dari orang kaya dan bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Di sana ia juga teringat pada Ibu Park yang menyelamatkannya dari zombie, di mana saat itu Ibu Park berpesan agar Nayun meminta maaf pada teman-temannya jika dia memang bersalah. Sebelum kemudian Ibu Park berubah menjadi zombie. Namun saat dia akan pergi membawa makanan untuk teman-temannya, tiba-tiba di sana Guinam datang, lalu menggigit Nayun sampai darahnya berceceran di mana-mana. Sementara di atap sekolah, mereka mengira Namra selama ini pendiam,
karena dia tidak mau bergaul dengan anak miskin seperti mereka. Di mana ternyata dia selama ini pendiam karena takut untuk berteman. Ditambah lagi ibunya selalu menanyakan nilai sekolah yang membuatnya harus terus fokus belajar. Daesu mengatakan jika ia selama ini menyukai kakaknya Woo-jin, yaitu Hari sang pemanah. Lalu Yoo-jin pun mengatakan jika ia akan memberitahu hal tersebut pada kakaknya agar kepala si Yoo-jin bisa dipanah. Setelah itu, kini giliran Chung-san untuk berbicara. Ia pun mengatakan jika selama ini dia menyukai Onju. Awalnya mendengar hal itu Onju tak percaya, namun setelah Chung-san meyakinkannya, Onju pun pergi meninggalkan mereka semua. Chung-san kemudian menyusul Onju dan mengatakan jika ia hanya mengutarakan perasaannya. Jadi Onju tak perlu membalas perasaannya jika ia memang tidak menyukainya. Lalu Onju pun mengatakan jika selama ini ia hanya menganggap Chung-san sebagai sahabatnya saja, tidak lebih dari itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah Guinam ke atap sekolah yang naik melalui pipa air. Ia pun berlari ke arah Chung-san dan berencana untuk mencongkel matanya. Saat Guinam terus menyerang Chung-san, Sohyuk pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun kondisi Guinam yang semakin kuat membuatnya kewalahan. Setelah itu, Chung-san mengatakan jika Guinam hanyalah bawahan berandalan, ia lemah dan hanya ikut-ikutan. Sontak hal ini pun membuat Guinam semakin murka dan mengancam akan mencongkel kedua bola mata Chung-san. Perkelahian pun terjadi, namun nampaknya Guinam yang semakin kuat dengan mudah bisa mengalahkan mereka. Pada saat itulah terlihat tubuh Namra mulai berubah lagi. Ia pun lalu menghajar Guinam dengan kekuatannya. Lalu kemudian ia menjatuhkannya dari atas gedung. Namun ajaibnya, Guinam yang sudah babak belur pun dan patah tulang masih bisa bangkit lagi setelah jatuh dari atas tersebut. Sementara di markas militer, hasil dari penelitian terhadap anak buahnya yang terinfeksi, peneliti pun mengatakan pada Komandan Jin jika virus ini adalah virus baru yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Lalu kemudian, salah satu pasukannya melaporkan jika ada seorang detektif yang mengetahui tentang virus tersebut. Orang itu adalah Detektif J, dan terlihat saat itu ia sedang diwawancarai. Ia pun menceritakan semuanya tentang Pak Lee dan rahasia virus tersebut yang berada dalam laptop Pak Lee di ruangan lab sains SMA Yosan. Di lain sisi, di pengungsian Yunje bertemu lagi dengan temannya, dan ia pun di sana mengatakan telah berhasil membakar SMA Yosan. Yunje lalu mengatakan jika ia saat ini lapar, tapi saat temannya itu memberikan makanan, Yunje malah mengatakan jika ia ingin memakan tubuh temannya itu. Kembali ke sekolah, saat itu mereka pun melanjutkan kembali cerita sambil mengelilingi api unggun, di mana Namra mengatakan jika ia sangat ingin bercerita dan momen ini tak akan ia lupakan. Ia juga berharap suatu hari nanti mereka akan bisa seperti ini lagi. Tak lama kemudian, Namra dengan pendengaran tajamnya mendengar ada suara helikopter datang. Sontak mereka pun melambaikan tangannya dan menganggap akan diselamatkan. Terlihat beberapa pasukan turun dari atas helikopter. Mereka pun menyuruh semuanya tiarap dan satu persatu diperiksa. Setelah itu mereka pun mengatakan akan menyelamatkan semuanya setelah misi selesai, di mana ternyata tujuan utama pasukan itu datang adalah untuk mengambil laptop Ali. Para pasukan pun menembaki para zombie dan mereka mulai berjalan menuju ruangan Pali. Di sana mereka pun memindahkan data dari laptop tersebut, lalu kemudian bersiap untuk kembali dan membawa beberapa siswa. Sementara itu di markas militer, salah satu pasukan melaporkan adanya sebuah insiden di tempat karantina, dan ternyata itu adalah Hyunjae yang memakan temannya tadi. Di sini komandan pun menyimpulkan jika ia adalah manusia yang telah terinfeksi virus namun tak memiliki gejala. Dengan demikian, masalahnya saat ini adalah antara manusia yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi, maka tidak lagi dapat dibedakan. Sontak, komandan pun memerintahkan para pasukan di SMA Hyosan untuk tidak jadi membawa para murid di sana, karena ia khawatir ada yang sudah terinfeksi dan tak memiliki gejala.
Akhirnya, mereka semua pun menurunkan kembali para murid tersebut, yang membuat para murid mulai frustasi dan kehilangan harapan. Sementara Hari dan Mijin yang akan melarikan diri melihat sebuah helikopter datang ke arahnya, sehingga para zombie juga mengikuti helikopter tersebut ke arah mereka. Di lain sisi, petinggi Hyosan kini diinterogasi atas ayah Onju yang melarikan diri. Lalu petinggi Hyosan itu pun mengatakan jika ayah Onju adalah tanggung jawabnya. Dulu di kota Hyosan, dia memprioritaskan petinggi Hyosan untuk diselamatkan dibanding anaknya. Dan barulah setelah di pengungsian, dia melarikan diri untuk mencari anaknya itu. Hal ini tak bisa dicegah, karena kasih sayang seorang ayah pada anaknya tak bisa dihalau dengan apapun. Dewan petinggi Hyosan pun mengatakan, ia rela menerima hukuman apapun untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Sementara itu, di saat bersamaan, ayah Onju bertemu dengan seorang pria yang meminta tolong agar menyelamatkan istrinya. Karena sudah tidak ada waktu lagi, akhirnya pria itu pun ditinggalkan. Kemudian di markas militer, peneliti mengatakan lagi bahwa setelah diperiksa, Yunjia terinfeksi dan tidak terinfeksi. Oleh karena itu, bisa saja seluruh warga Hyosan telah terinfeksi, namun ada yang tidak bergejala. Kondisi ini pun membuat Komandan Jin harus memerintahkan pasukannya agar memisahkan warga Hyosan dan warga dari luar Hyosan. Beberapa petinggi Hyosan saat itu juga terlihat dibawa menuju suatu tempat. Mereka diikat dan dimasukkan ke dalam penjara. Kembali lagi ke sekolah, saat itu turun hujan yang sangat deras, dan mereka pun sangat senang karena kini bisa minum walaupun dengan air hujan. Setelah itu, Chongsan memiliki ide untuk pergi ke lapang tenis dekat pegunungan yang menghubungkan wilayah Hyosan dengan wilayah lain. Waktu ini adalah momen yang sangat tepat, karena saat hujan, para zombie tak akan bisa mencium mereka. Akhirnya, mereka pun berangkat dan pelan-pelan menuruni anak tangga. Dan saat sudah sampai di depan sekolah, beberapa Hyosan sangat terkejut melihat ibunya sudah menjadi zombie. Di lain sisi, Guinan terlihat kesakitan saat mendengar suara petir. Sementara Hari dan Mijin nampaknya juga akan menuju lapangan tenis. Daesu yang tidak mengetahui zombie itu adalah ibunya Chongsan malah memukulinya. Hal ini pun membuat Chongsan emosi dan menghajar Daesu. Untung saja Sohyuk bisa memisahkan mereka berdua dan mereka pun pergi meninggalkan ibunya Chongsan. Di perjalanan, Chongsan yang sedih melihat ibunya teringat dengan semua kenangan mereka berdua, di mana ibunya selalu bekerja keras untuk dirinya. Tak lama kemudian, salah satu siswi berbaju pink terjatuh. Namun, Jimin yang melihatnya malah meninggalkan siswi itu dan berlari dikejar zombie ke tempat yang berbeda. Lalu setelah itu datanglah Woo-jin dan menyelamatkan wanita berbaju pink tadi. Di lain sisi, Hari dan Mijin membawa si gendut yang terluka menuju lapangan tenis dengan didorong di bawah derasnya hujan. Lalu di tengah jalan, Hari pun bertemu dengan Woo-jin dan siswi berbaju pink tadi, sehingga mereka pun bersama-sama menuju ke lapangan. Singkat cerita, Chungsan dan teman-temannya, serta Hari dan teman-temannya, kini telah sampai di ruangan olahraga. Namun, Namra tiba-tiba mencium bau zombie dan menyuruh mereka semua untuk segera kabur. Benar saja pada saat itu, gerombolan zombie datang menyerang dari kegelapan. Hingga si gendut temannya Mijin harus mengorbankan dirinya untuk menghalangi zombie. Sementara teman dari Hari harus terpisah dari kelompok karena mencoba melawan zombie. Lalu setelah itu, Chungsan dan teman-temannya pun yang tersisa bersembunyi di ruang olahraga. Pada saat itu, Daesu meminta maaf karena sebelumnya ia tidak tahu zombie itu adalah ibunya Chungsan. Lalu, Chungsan pun ditenangkan dengan pelukan hangat dari Onju. Sementara itu, Jimin yang terpisah kini berada di lapangan SMA Hyosan. Ia pun lalu digigit oleh zombie hingga akhirnya terinfeksi. Di tempat yang berbeda, dari rekaman laptop Pali, Komandan Jin mendapatkan informasi bahwa tidak ada obat satupun untuk virus ini. Dan satu-satunya jalan untuk menghentikan virus ini adalah dengan membakar inangnya, yaitu semua orang yang sudah terinfeksi. Setelah mengetahui hal ini, Komandan Jin lalu menyuruh pasukannya untuk menghentikan seluruh misi penyelamatan dan menjaga ketat agar tidak ada seorang pun yang melewati barikade mereka.
Keesokan paginya, terlihat ayah Unjo memasuki rumah jahit untuk mengambil beberapa barang. Setelah itu, ia pun membuat tanda jejak menggunakan tali yang diikatkan pada pohon. Sementara itu, para siswa terlihat masih tertidur kelelahan, kecuali Chungsan yang masih memikirkan ibunya. Lalu setelah semuanya terbangun, mereka pun mencoba untuk mencari cara agar bisa keluar dari tempat tersebut. Di sana, Wujin bertanya pada kakaknya yaitu Hari tentang hasil lomba memanah yang ia ikuti sebelumnya. Hari pun terpaksa berbohong dan mengatakan jika ia lolos dari kegiatan tersebut. Wujin lalu bertanya lagi kenapa dia waktu itu pulang, padahal kalau lolos seharusnya masih ada di sana. Lalu Mejin pun membantu Hari meyakinkan adiknya dengan mengatakan jika kakaknya pulang waktu itu untuk memberitahu Wujin tentang kemenangannya. Namun ia malah terjebak dalam wabah zombie hingga saat ini. Tak lama kemudian Daesu pun datang dan mengatakan jika ia menyukai Hari. Sejak pertama ia masuk ke SMA Hyosan. Mendengar hal itu mereka semua sangat terkejut. Sementara Hari yang mendengar hal ini langsung berdiri dan memegang tangan Daesu. Daesu kelihatan sangat senang, namun kemudian Hari pun menghajarnya. Setelah itu Sohyuk memiliki ide untuk membuat lingkaran dengan troli barang. Namun saat akan menyusunnya, Mejin dan Chongyeon bersilang pendapat. Chongyeon berencana untuk menggunakan bagian atasnya, sementara Mejin ingin menutupnya karena takut zombie akan memanjat. Perdebatan ini pun membuat Namra sebagai ketua kelas harus mengambil voting. Hingga akhirnya setelah voting selesai, mayoritas memilih ide Chongyeon. Di tempat yang berbeda, para ahli yang sudah meneliti zombie itu mengatakan jika virus yang ada di dalamnya bekerja dengan cara mengendalikan otak orang tersebut. Ini artinya orang yang terinfeksi sebenarnya sudah mati. Setelah itu, Komandan Qin lalu memerintahkan pasukannya untuk menuju wilayah perbatasan Yosan di daerah Yangdong. Kemudian melaporkan berapa jumlah orang yang sudah terinfeksi. Kembali ke sekolah, saat memeriksa trolling, Chungsan menemukan sebungkus coklat. Mereka pun yang sudah tidak makan berhari-hari sangat senang dan membagi coklat tersebut masing-masing satu gigitan kecil. Namun saat coklat sampai pada si gendut Daesu, ia malah memakan semuanya, padahal Chongyeon belum kebagian. Setelah itu mereka pun melanjutkan pekerjaannya, hingga akhirnya persiapan selesai dan rencana siap dimulai. Mereka mulai melawan satu persatu zombie yang datang, sementara Guinam yang mencium bau Chungsan segera bergegas menuju ke tempat mereka semua. Pada saat itu, Chongyeon yang sebelumnya memenangkan voting mengorbankan dirinya sendiri untuk memancing para zombie, dan mereka pun kini harus kehilangan satu orang lagi. Di lain sisi, seorang analis menjelaskan secara detail mengenai puluhan ribu orang yang telah terinfeksi di kota Hyosan dan wilayah-wilayah tempat zombie itu berada. Sementara Yoonjae terlihat mampu melepaskan diri dari ikatan yang menahannya. Melihat hal itu, Komandan Jin pun berencana untuk meledakkan semua zombie di kota Hyosan agar mereka semua terbakar. Sebagaimana dalam rekaman sebelumnya, jika salah satu solusi memusnahkan zombie ini adalah dengan membakar dan memusnahkan inangnya. Di lain sisi, ayah Onju kini sudah sampai di sebuah gedung dekat SMA Hyosan, dan ia pun harus menghadapi para pekerja proyek yang telah berubah menjadi zombie. Kembali lagi ke Chungsan dan teman-temannya, saat mereka sudah mulai mendekati pintu, ternyata pintu tersebut sulit untuk dibuka karena dikunci dari luar. Lalu saat Onju akan mendobraknya, tiba-tiba saja saat itu ayahnya datang dan membukakan pintu. Onju yang telah bertemu dengan ayahnya kini sangat senang dan mereka pun berpelukan. Setelah itu, ayah Onju pun menunjukkan jalan yang menuju perbatasan kota Hyosan, dan mereka pun lalu bergegas menuju tempat tersebut. Sementara Guinam sendiri, ia kini bertemu dengan temannya Hari yang terpisah tadi. Guinam yang mencium bau Chongsan dari badan orang itu pun menanyakan keberadaan Chongsan, namun ia mengatakan tak mengenal sosok Chongsan. Di lain sisi, Chongsan dan yang lainnya kini terjebak di lapangan tenis, dan para zombie terlihat mengelilingi mereka semua. Pada saat itulah, ayah Onju pun menyalakan sebuah suar untuk memancing para zombie dan menyuruh mereka semua untuk pergi lebih dulu. Dan ternyata saat mereka semua sudah keluar dari lapangan, ayah Onju mengorbankan dirinya sendiri dan mengunci pintu lapangan dari dalam
agar zombie itu tidak mengejar yang lainnya. Melihat pengorbanan tulus ayahnya, Onju pun sangat sedih. Singkat cerita, mereka kini sampai di sebuah gedung dekat perbatasan. Namun karena zombie itu sangat banyak, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di atap gedung. Tak lama kemudian, Hari dan Mijin memutuskan untuk memeriksa beberapa ruangan. Sementara Chongsan menenangkan Onju yang baru saja kehilangan ayahnya. Sementara itu, Guinam ternyata menghajar habis-habisan teman Hari tadi. Lalu ia pun menggigitnya sehingga orang itu pun berubah menjadi zombie. Sementara itu, di markas militer, seorang peneliti memutar sebuah suara di ruangan Yunje dan hal itu pun membuatnya kesakitan. Melihat hal itu, Komandan Jin lalu memiliki rencana untuk memutar suara melalui drone agar para zombie bisa berkumpul. Lalu kemudian setelah itu, kotak hiasan pun akan diledakkan. Di lain sisi, Namra mulai dikendalikan pikirannya untuk menggigit Sohyuk lagi. Namun, ia yang sangat mencintainya pun berusaha keras untuk melawan pikirannya itu. Sohyuk yang menyadari hal itu pun mengatakan, jika Namra ingin menggigitnya, ia boleh menggigit tubuhnya. Tak lama kemudian, Hari dan Mijin pun akhirnya datang dan mengabarkan mengenai sebuah jalan untuk mereka keluar. Setelah itu, Namra mendengar sebuah suara dari kejauhan, yaitu para militer yang akan menghancurkan kota Hyosan dengan rudal. Pada saat itu juga, terlihat ribuan drone mulai diterbangkan untuk menggiring para zombie berkumpul dalam satu tempat. Sementara mereka yang masih terjebak saat itu sangat ketakutan, karena efek ledakan yang ditimbulkan pasti akan mengenai mereka semua. Tak lama kemudian tiba-tiba Guinam datang. Ia pun menggigit tangan Chongsan dan berencana untuk menjongkel matanya. Untung saja Namra segera menjatuhkan Guinam dari atas gedung. Setelah itu Chongsan yang sudah tergigit menawarkan dirinya untuk memancing para zombie agar yang lain bisa segera menyelamatkan diri sebelum ledakan itu terjadi. Chongsan memanggil para zombie agar mengikutinya, sementara yang lain mencoba untuk kabur dari tempat tersebut dan berlari ke sebuah bukit di dekat perbatasan. Di lain sisi, Guinam yang tadi terjatuh kembali datang lagi menemui Chongsan. Dan di sini mereka pun kembali berkelahi hingga Guinam pun mampu mencokel mata Chongsan sesuai yang telah ia janjikan selama ini. Kini penghancuran pun akan segera dimulai. Komandan Jin memerintahkan pasukannya untuk segera melepaskan rudal ke arah para zombie yang sudah berkumpul. Setelah itu, Komandan Jin memerintahkan salah satu bawahannya untuk melanjutkan hal tersebut, sementara ia pergi ke ruangan kerjanya. Di tempat tersebut, Komandan Jin merekam dirinya sendiri dan mengatakan jika pada hari ini ia telah membuat keputusan yang sangat berat dengan mengorbankan banyak nyawa tak berdosa. Ia sadar semua ini adalah keputusan yang salah, oleh karena itu dia sangat menyesal. Komandan Jin lalu mengatakan jika saat ini tugasnya sudah selesai. Ia lalu menelepon istrinya dan meminta maaf. Lalu kemudian ia pun mengambil sebuah pistol dan menembakkan pistol tersebut ke dirinya sendiri. Pagi hari itu, setelah ledakan besar sebelumnya, mereka semua yang masih selamat lalu mencoba melanjutkan perjalanan. Namun Onju di sini ingin memastikan keadaan Chongsan sehingga mereka pun mengikuti Onju kembali. Mereka kembali ke gedung sebelumnya yang kini dipenuhi abu bekas ledakan. Namun setelah terus memanggil nama Chongsan, mereka pun tak mendapatkan jawaban. Bahkan Namra tak bisa mencium bau Chongsan lagi, di mana ini artinya Chongsan pasti sudah tiada. Kemudian setelah itu mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Awalnya mereka yang tak tahu jalan sempat berputar-putar di area tersebut,
sampai mereka pun melihat tali yang diikatkan oleh ayah Onju sebelumnya, dan mereka pun mengikuti tali tersebut. Bahkan di tengah perjalanan, Onju sempat menemukan sebuah senter milik ayahnya yang terjatuh saat tergelincir di tempat tersebut. Di lain sisi, para militer kini mulai mengevakuasi warga yang selamat dari ledakan. Para militer juga mendatangi rumah Pali, dan di sana terlihat anak dan istrinya yang sudah menjadi zombie masih hidup. Di lain sisi, mereka semua kini berhasil melewati hutan itu dan masuk ke area perumahan. Namun anehnya di sana, mereka tidak melihat satupun mayat zombie. Lalu tak lama kemudian, Namra mencium bau zombie yang mendekat ke arah mereka. Dan benar saja, para zombie yang masih tersisa pun langsung mengejar mereka semua. Pada saat itu, Daesu yang terluka menyuruh mereka semua untuk meninggalkannya. Namun mereka semua yang tak ingin kehilangan sahabatnya lagi, memilih untuk melawan para zombie tersebut menggunakan peralatan seadanya. Pada saat itu, adik Hari yang melihat kakaknya hampir digigit zombie pun mengorbankan dirinya sendiri untuk menolong kakaknya itu. Dan sebelum ia menjadi zombie, adiknya itu sempat berpesan agar Hari jujur mengenai perlombaan memanah sebelumnya, karena ia memiliki firasat kalau kakaknya itu tidak lolos. Setelah mengatakan hal itu, dia pun akhirnya berubah menjadi zombie, dan kini mereka harus kehilangan seorang sahabat lagi. Saat mereka sudah mulai melanjutkan perjalanan lagi, Namra kembali berpikir untuk makan daging manusia. Ia yang tak ingin membahayakan teman-temannya pun memutuskan untuk meninggalkan mereka semua. Namun Sohyuk yang menyadari Namra tidak ada, ia pun langsung menyusulnya dengan Onju. Pada saat itu mereka melihat Namra yang memakan para zombie, dan saat mereka datang, Namra pun menyuruhnya pergi. Tak lama kemudian, Namra menyerang Onju. Namun saat itu Onju mengatakan jika ia adalah sahabat Namra, sehingga Namra pun akhirnya sadar. Namra lalu kemudian pergi meninggalkan mereka, karena jika ia tetap ikut maka ia akan membahayakan yang lainnya. Setelah itu mereka semua yang masih selamat pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya bertemu dengan para militer yang berjaga di perbatasan. Mereka semua kemudian diamankan dan dibawa ke tempat pengungsian. Dan di perjalanan, teman ayah Onju itu sempat memanggil Onju. Ia pun yang tahu rekannya telah tiada langsung bersedih. Setelah itu di pengungsian, mereka pun satu persatu diwawancara oleh petugas militer mengenai hal apa saja yang mereka lakukan selama terjebak di kota tersebut. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, pemerintah kini telah mencabut status darurat militer dan blokade di kota Hyosan. Wilayah itu kini sudah mulai dibuka, meskipun masih ada beberapa wilayah yang dilarang untuk dimasuki. Pada saat itulah kita melihat Onju yang sudah semakin dewasa, di mana pada malam harinya ia nekat memanjat tembok untuk keluar dari pengungsian dan mendatangi sebuah pohon untuk mengenang teman-temannya yang sudah tiada. Namun saat akan kembali, ia sempat melihat samar-samar sebuah api unggun yang berada di atas SMA Hyosan. Singkat cerita, keesokan paginya, Onju pun mendatangi Sohyuk dan menceritakan tentang api unggun yang ia lihat semalam. Ia mengatakan mungkin itu adalah Namra yang sedang bertahan hidup. Lalu kemudian, mereka pun berencana untuk mendatangi tempat tersebut pada malam harinya. Dan Onju berpesan agar tidak memberitahu siapapun. Malam pun akhirnya tiba. Onju saat itu akan menemui Sohyuk untuk pergi. Namun di sana ia melihat teman-temannya telah berkumpul. Dan ternyata pada saat itu Sohyuk telah memberitahukan informasi sebelumnya pada Daesu. Meskipun Sohyuk berpesan pada Daesu agar tidak memberitahu yang lainnya, tapi segendut Daesu malah memberitahu Hari. Lalu informasi itu dari Hari menyebar ke teman-teman yang lainnya. Setelah itu, kini mereka pun berencana untuk berangkat bersama ke SMA Hyosan dan memeriksa api unggun sebelumnya. Namun sebelum berangkat, mereka juga sempat mengunjungi pohon penghormatan untuk mengenang teman-teman mereka yang sudah tiada. Dan di atas bukit itu, mereka pun kini bisa melihat langsung ada sebuah api unggun yang menyala di atas SMA Hyosan. Mereka pun lalu bergegas pergi ke sekolah tersebut. Dan sesampainya di sana, pertama mereka sangat terkejut melihat sekolahnya kini telah hancur dan berantakan.
Setelah itu mereka pun menuju ke atap sekolah untuk memeriksa piungkun sebelumnya. Namun di sana ternyata mereka tidak menemukan siapapun dan menyangka jika itu hanya dibuat oleh orang-orang yang iseng. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Namra di sana datang dengan keadaan yang sehat dan juga sangat cantik. Tapi saat Onju mengajaknya untuk ikut dengan mereka ke pengungsian, Namra pun menolak. Namra lalu mengatakan jika ia di tempat ini tinggal dengan beberapa teman mereka dan juga beberapa orang lain yang sama sepertinya, yaitu mereka yang bisa mengendalikan virus zombie dalam tubuhnya. Setelah itu, secara mengejutkan, Namra pun berlari dan melompat dari atas gedung dengan sangat lincah. Lalu kemudian film pun selesai. Nah, itulah teman-teman alur cerita film All of Us Are Dead episode 1 sampai dengan 12. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.